Assalamualaikum, jumpa kembali dengan saya di channel Amir Khair AK244. Saya berharap Anda semua tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Video kali ini saya akan membahas acara healing di Eling Bening. Ini adalah sekelompok orang-orang hebring, bukan orang-orang penting, tapi yang penting ini tetaplah orang. Sekumpulan orang sebagai penghuni kota yang namanya mirip dengan kota di negara yang selalu genting, Al-Quds, ya, kota Kudus, di kaki Gunung Muria yang secara ekonomi cukup penting, penyokong terbanyak cukai untuk negara Republik Indonesia Raya. Acara kali ini adalah healing, bukan hiking atau camping, meskipun tempat yang dituju memenuhi syarat untuk melakukan camping atau hiking. Secara bahasa, healing adalah aktivitas yang dilakukan untuk merefresh atau membersihkan pikiran dari kepenatan sehari-hari. Bisa dilakukan dengan yoga, dengan meditasi, dan yang paling mudah dan paling banyak digemari yaitu berwisata ke tempat-tempat yang sejuk dan tenang. Sehubungan dengan acara merefresh pikiran tadi, maka tepatlah jika objek yang dituju kali ini adalah Eling Bening, sebuah kawasan wisata di area Ambarawa atau Semarang lebih mudahnya. Agar setelah sampai di sana manusia kembali eling dan bening pikirannya. Eling itu ingat, bening itu jernih. Begitulah kurang lebih maksud dari kata eling bening versi Amir Khair AK244. Bagi yang berkesempatan untuk berwisata di daerah ini, sebetulnya banyak objek wisata yang dalam satu rangkaian, banyak sekali ya. Tapi untuk kali ini kita merangkai dengan objek wisata Bandungan. Bandungan itu merupakan pusat belanja buah dan sayur. Semua disajikan dengan segar, fresh, karena ini langsung dari petaninya. Soal harga jelas di bawah harga toko-toko di kota ya, karena ini adalah outlet resmi para petani-petani setempat. Kalau sampai di sana kita jangan GR ya, karena di sana banyak orang-orang cantik yang akan menyambut kita dengan penuh keramahan dan juga mempersilahkan kita untuk mencicipi banyak aneka buah yang ada di hadapannya. Karena itulah salah strategi yang dilakukan oleh para pedagang di sana. Dan mungkin itu bukan bosnya tapi SPG, sengaja dicari wanita-wanita dengan wajah yang penuh pesona. Tak terasa perjalanan kita sudah sampai di rest area. Di sini tertera tulisan rest area Ungaran 429. Mungkin ini adalah kilometer ke 429 atau gimana, maksudnya tidak tahu ya. Belum cari tahu. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Setelah tadi istirahat sejenak di rest area, sekedar ngopi. Ada yang ngopi, ada juga yang ngopi pis. Ibu-ibu ini biasanya suka ngopi pis, lu ngopi pis begitu ya. Daripada di empat nanti malah ngompol, joknya pesing semua, mending langsung ngopi pis. Nah, begitu. Kita lanjutkan perjalanan melalui jalan tol. Inilah salah satu karya dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang banyak dihujat, namun bagi saya beliau tetaplah seorang pemimpin yang patut diberi acungan jempol. Dan sesaat lagi kita akan sampai di pasar sayur dan buah Bandungan. Nah, inilah area parkir pasar Bandungan. Di tempat ini kita disuguhkan berbagai macam bunga yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Dari tempat ini menuju ke pasar buah berjarak sekitar 400 meter. Naik ojek PP Rp10.000. Dulu area parkir ini berdekatan dengan pasar buah, namun karena renovasi dan kebijakan pemerintah mungkin ya, berkenaan dengan desa wisata, maka diberi jarak sekitar 400 meter. Inilah jalan menuju ke pasar buah. Jalannya menurun, cukup lumayan. Ini mengandung tantangan sendiri, jadi nanti saat kita pulang setelah membeli sayuran,
kita justru akan berjalan mendaki. Ayo kita ke pasar, Kak Kiki. Jalan sehat. Yuk. Sampai sudah kita di area perbelanjaan buah dan sayur. Ini pasar buah benar ini seperti supermarketnya buah. Jika dulu beberapa tahun yang lalu kita ke pasar ini masih menginjak tanah, jadi atapnya masih senggel kalung biasa, kemudian para pengunjung masih menginjak tanah. Namun kali ini sudah direnovasi, sudah direhab, sudah diperbaiki sehingga pengunjung sudah menginjak lantai yang licin bersih sehingga lebih nyaman saat berbelanja, terutama mungkin saat musim hujan itu untuk menghindari becek ya. Kalau belanja kakinya becek itu enggak enak. Tapi kali ini atapnya sudah bagus, tinggi, dan tata ruangnya itu enak. Ini salah satu pedagang yang paling gacor ini ya, suaranya renyah seperti kerupuk udang. Seperti yang sudah saya katakan di depan tadi ya, setelah kita dapat belanjaan maka tantangan baru sudah muncul di depan mata, yaitu kita harus berjalan mendaki. Kita mendaki, aduh fisik. Yang penting semangat, yang penting semangat, yang penting semangat, yang penting semangat. Namun bagi yang menyerah, di ujung sana tadi sudah ditunggu tukang ojek. Kang ojeknya cuma menawarkan Rp5.000, atau jika ingin jalan kaki namun dibawakan, digendongkan oleh mbok-mbok di sana, ada jasa gendong sukarela. Tarifnya ya mulai 20.000 lah untuk zaman sekarang. Sampai di area parkir bis tadi kita langsung disambut dengan kuliner khas. Di sini adalah sate kelinci. Adapun minumannya ada wedang jahe, wedang ronde, teh hangat, es teh, es ronde, dan segala macam es yang menyegarkan. Nah, ini sate kelinci ini ya. Kalau saya rasakan sate kelinci itu dagingnya agak sedikit keras. Mungkin karena binatangnya suka fitness ya, meloncat-loncat, sehingga semua dagingnya itu otot, tidak ada lemaknya sama sekali, sehingga mungkin secara kolesterol itu aman. Mungkin ya ini ya. Saatnya tiba di tujuan inti, Eling Bening. RT 2 RT 3 Boslu Ambarawa. Oke, sampai sudah kita di tempat wisata Eling Bening. Eling Bening merupakan tempat wisata kekinian yang terletak di Jalan Sarjono Bawen, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Di kawasan ini merupakan tempat hiburan yang cocok untuk keluarga yang bernuansa resort modern dengan sajian pemandangan alam. Banyak tempat yang dapat dijadikan spot foto sebab Eling Bening bagai teras luas yang berhadapan dengan gunung maupun rawa yang terletak di ketinggian. Dari kawasan ini pengunjung dapat mengambil gambar dengan latar belakang gunung di sekitar Ambarawa. Anda seolah-olah tengah berdiri di depan gunung. Selain itu, pengunjung dapat melihat indahnya rawa pening yang terhampar luas dari ketinggian. Pemandangan tersebut tidak hanya indah sebagai latar belakang foto, melainkan juga sejuk dipandang mata. Panorama memukau ini tidak hanya indah pada siang hari, pada sore harinya Anda dapat menikmati sinar matahari sunset yang terhampar luas. Adapun fasilitas yang ada di Eling Bening selain panorama alam yang indah, kawasan ini menyediakan fasilitas lengkap seperti kolam renang, kafe, restoran, tempat outbound, camping ground, dan meeting room. Rute Eling Bening berada pada lokasi yang strategis. Tempat wisata ini dapat dicapai dalam waktu kurang lebih 10 menit setelah keluar dari tol Salatiga. Jika perjalanan dimulai dari Ungaran, Eling Bening dapat dijangkau dalam waktu 30 menit atau berjarak sekitar 20 km. Sementara dari kota Semarang, jarak tempuh pusat kota Semarang ke Eling Bening sekitar 38 km. Adapun harga tiket dari pantauan Instagram Eling Bening,
Kawasan ini buka setiap hari untuk restoran, buka jam 7 sampai jam 18.30, dan untuk wahana mulai pukul 7 sampai pukul 4 sore. Harga tiket masuk pada weekday atau hari libur Rp35.000. Demikian sekilas informasi tentang Releng Bening dengan background Rawa Bening. Ketua panitia sedang membayar di loket. Setelah dihitung di atas bis, kemudian ketua panitia disuruh turun untuk membayar di loket pembayaran yang ada di gerbang Eleng Bening. Sesaat lagi kita akan masuk ke jembatan yang menghubungkan makhluk mitologi yaitu naga. Kemungkinan naga ini disimbolkan sebagai naga baru Blinting. Pada zaman dahulu terdapat sebuah desa yang makmur dan asri di tanah kekuasaan kerajaan Mataram, yakni Desa Ngasem. Desa tersebut dipimpin oleh seorang kepala desa yang arif dan bijaksana bernama Ki Sela Gundang. Ia memiliki seorang istri dan seorang putri cantik bernama Endang Sawitri. Karena sebuah kutukan, Endang Sawitri harus mengandung dan melahirkan seorang anak berwujud naga seorang diri. Anak naga tersebut kemudian diberi nama Baruk Linding oleh Endang Sawitri. Ketika sudah menginjak umur anak-anak, Baruk Linding pun pergi ke Gunung Telomoyo untuk bertapa demi melepaskan diri dari kutukan sehingga dapat berubah wujud menjadi anak manusia pada umumnya. Ia bertapa dengan cara melilitkan tubuh naganya sampai ke puncak Gunung Telomoyo. Malangnya ada sekumpulan warga desa Patok yang tengah berburu tidak melihat wujud keseluruhan Baruk Linding. Mereka hanya melihat ekor Baruk Linding saja dan memotong-motong daging ekor Baruk Linding untuk dibawa pulang ke desa mereka. Baruk Linding yang telah berhasil dalam pertapaannya dan berubah wujud menjadi seorang anak manusia pun mendatangi warga Patok yang sedang mengadakan pesta rakyat. Baruk Linding meminta makanan kepada penduduk desa, namun keadaan tubuhnya yang lusuh, penuh luka dan memiliki bau yang amis mengakibatkan warga malah mencaci maki anak itu. Baruk Linding bergeming dan tetap memaksa meminta makanan dan minuman pada penduduk desa yang sedang berpesta tersebut. Dengan menangis dan sakit hati teramat sangat, Baruk Linding pergi meninggalkan pesta. Ia berjalan sambil terus menangis hingga akhirnya tiba di sebuah gubuk yang dihuni seorang nenek tua bernama Nyai Latung. Baruk Linding pun meminta minum kepada nenek tersebut. Melihat kondisi anak tersebut yang memprihatinkan, Nyai Latung merasa iba dan segera memberinya minum sekaligus makanan. Setelah selesai makan dan minum, Baruk Linding pun kemudian pamit. Sebelum pergi, ia berpesan kepada Nyai Latung agar naik ke atas lesung ketika mendengar bunyi kentongan. Baruk Linding kemudian kembali ke keramaian pesta dan Baruk Linding pun menantang warga mencabut sebatang lidi yang tertancap di tanah. Ajaibnya tak seorang pun mampu mencabutnya, bahkan orang dewasa yang paling kekar sekalipun. Hanya Baruk Linding yang berhasil mencabut lidi tersebut. Lalu keajaiban pun terjadi, lubang bekas tancapan lidi tersebut menyemburkan air yang sangat deras. Semburan air makin lama makin deras dan menjadi air bah yang besar. Sontak kejadian itu membuat penduduk desa panik dan membunyikan kentongan sebagai tengara bahaya. Air bah mulai menggenangi desa Patok. Semua penduduk berlarian menyelamatkan diri di tempat lain. Nyai Latung mendengar bunyi kentongan dari jauh dan teringat pesan Baruk Linding untuk segera naik ke atas lesung. Dalam kebingungan, Nyai Latung kemudian menaiki lesung dan dalam sekejap air bah telah menggenangi desa Patok. Dalam kondisi terapung-apung di lesung, Nyai Latung menyaksikan para tetangganya tenggelam. Setelah beberapa lama, lesung Nyai Latung terbawa menepi hingga ia dapat naik ke daratan. Ia baru menyadari bahwa hanya dirinya lah yang selamat dari banjir bandang tersebut. Dalam termangu, ia memandang air bah di hadapannya menjelma menjadi hamparan rawa. Akhirnya Nyai Latung memutuskan tinggal di pinggir rawa tersebut. Ia menamakan desa yang tenggelam itu dengan nama Rawa Bening.
yang berasal dari genangan air bening yang membentuk rawa. Itulah legenda Baru Klinting yang menjadi kisah sejarah asal-usul rawa bening. Kita tinggalkan eling bening dengan naga Baru Klintingnya untuk menuju ke tempat makan siang. Kali ini kita pilih rumah makan yang cukup terkenal, enak masakannya dan juga harga terjangkau. Nunggu dulu. Ini aku sih. Berdiri dulu biar lapar, tamu harap lapar. Sementara kita mempraktekkan peribahasa, berdiri sama kaki, duduk sama pantat ya. Ini berdiri dulu. Mana apa sing mene paling banter? Ah, mana apa itu? Mana apa sing mene paling banter? Kayak malah cilik ya, kok rong jam piye? Ngono mau. Salah. Banyu. Sing iso atu karo bakso. Banyu iku rancen. Ana apa sing mune paling banter? Makan siang. Makan siang ya. Oh, taduk ya. Makan siang bebek goreng. Oh. Ya. Saat ini sudah sampai di Bukit Cinta. Kondisi gerimis jadi pakai jas hujan. Ini jas hujan bekas dari Ancol dulu ya. Oh, patungnya selamat datang. Wow, keren. Bayar loket dulu. Tenang Bu, tiba luwak jadi awak. Lokasi di Bukit Cinta. Iku Inilah Bukit Cinta Ambarawa, tempat yang asik untuk menikmati danau dan gunung. Ada rawa bening dan gunung Telomoyo. Area lumayan luas, asiknya berkeliling bersama keluarga di jalur yang memang nyaman untuk dilewati. Oh ya, pemandangan di sini lumayan bagus. Terdapat spot-spot swafoto yang bisa dipilih. Mungkin perlu diperhatikan perawatan spot-spot tersebut mengingat lokasinya dekat dengan air atau rawa. Lengkong cara rono. Ora rek digembok ning kono. Iku kalau kuntine kalau. Kuntine dadi sing megang kok dincalno kono. Ngono ceritane ya. Secara geologi rawa bening terletak di cekungan terendah dari 3 gunung yaitu Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo, dan Gunung Ungaran. Cekungan ini merupakan efek gravitasi pada daerah depresi tektonik antara Gunung Telomoyo dan Pegunungan Payungrong. Danau ini merupakan hulu dari Sungai Tuntang dan memiliki kedalaman maksimal 3 meter. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli geologi asal Belanda, J. van Bernelen, Gunung Telomoyo purba, Gunung Suropati, sobek dan menghasilkan sesar pada masa prasejarah dalam ukuran waktu yang lama. Bagian sisi sebelah timur Gunung Suropati bergeser ke timur laut mengakibatkan daerah antara Gunung Telomoyo dan Payungrong mengalami depresi sehingga kaki dasarnya patah dan terlipat. Membentuk cekungan tektonik yang kemudian terisi oleh air aquifers dan juga air hujan.
Itulah sejarah terjadinya telaga atau danau Rawapening secara ilmu geologi. Jika di depan tadi sudah saya sampaikan secara mitos, yaitu tentang seorang naga yang bernama Baru Glinding, namun ini adalah sejarah secara ilmu geologi. Ini orang-orang pada dimuntahkan naga ini. Wah, tadi ditelan semua, sekarang dimuntahkan semua ini. Wah, wah ini ada ekornya lagi ini. Wah. Jajan ya Rene kan. Jono mlebu ayo mlebune. Tapi ketutupan. Tutupan. Ora olah berarti. Ayo, Bang. Ya wis bar ayo sampe buntut apa? Buntut tikus. Ya balik-balik ya. Pol iki wis. Pol, aja ora pol unyu. Demikianlah sepenggal kisah perjalanan kami warga RT 2 RW 3 Desa Tumpang Krasak, Kabupaten Kudus dalam melakukan healing ke seputaran Eling Bening, Rawapening, dan Pasar Buah Ambarawa. Perjalanan berikutnya yaitu ke pusat oleh-oleh Kota Semarang. Tapi tidak perlu diliput ya, sudah pada tahu kayak apa akhirnya. Karena di dunia ini hanya Rita Sugiarto yang tidak minta oleh-oleh. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia.